Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, saudara-saudaraku semuanya, kita kembali yaitu meneruskan daripada sejarah masa lalu bangsa Indonesia atau nenek moyang kita. Yang sebelumnya saya ceritakan yaitu tentang kerajaan Kutai Martadipura. Selanjutnya kita membahas kerajaan Tarumanegara. Dan terus berikutnya yaitu membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Saudara-saudara, pada saat ini kita mau membahas yaitu tentang berdirinya kerajaan Sailendra yang ada di Jawa Tengah, saudara-saudaraku sekalian. Namun saudara-saudara perlu ketahui siapakah pendiri kerajaan Sailendra yang ada di Jawa Tengah, yaitu yang terkenal di dalam sejarah pendiri daripada kerajaan Sailendra atau Mataram Hindu dan lagi disebut Mataram kuno adalah Sanjaya Rakean Jamri yang berasal dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh yang berada di Jawa Barat. Demikian awal ceritanya, saudara-saudaraku semuanya, bahwa pada waktu surutnya Kerajaan Tarumanegara, yang pada waktu itu raja yang terakhir yang dikuasai oleh raja yang terakhir itu tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga dia mengambil menantu yang bernama Tarusbawa, yaitu putra dari Raja Sunda. Nah, karena mertuanya meninggal dunia, cita-cita daripada Tarusbawa itu ingin memulihkan kejayaan daripada Tarumanegara pada waktu dipegang kekuasaannya oleh yaitu Purnawarman. Sehingga dipandang kerajaan Tarumanegara kurang begitu bagus di dalam yaitu mengembangkan tampuk kekuasaannya, maka kerajaan Tarumanegara dipindahkan ke kerajaan Sunda. Nah, saudara-saudara sebangsa setanah air, pada waktu Tarusbawa memindahkan kerajaan Tarumanegara ke kerajaan Sunda, di situ ada ahli waris daripada kerajaan Tarumanegara, yaitu yang disebut Preti Kandayun sebagai raja di Galuh, sehingga dia menuntut kepada Tarusbawa kalau kerajaan Tarumanegara dihilangkan, dipindahkan ke Sunda, Preti Kandayun menuntut kerajaan Galuh harus diberi kemerdekaan sendiri supaya berkuasa dengan mandiri. Di situ dapat dukungan daripada Raja Sima, yaitu Ratu Sima Raja Kalingga. Dapat dukungan dari situ. Karena Tarusbawa yaitu melihat jangan sampai terjadi pertikaian antar saudara, sehingga apa yang menjadi tuntutan Preti Kandayun diterimanya, sehingga sirnanya kerajaan Tarumanegara pecah menjadi dua kerajaan, yang satu adalah kerajaan Galuh, yang satu adalah kerajaan Sunda. Di situ dibatasi yaitu perbatasan Sungai Citarum. Sebelah timur Sungai Citarum kerajaan Galuh, sebelah barat Sungai Citarum adalah kerajaan Sunda. Itulah. Di situ yang berkuasa di kerajaan Galuh pada saat itu Preti Kandayun, yang berkuasa di kerajaan Sunda yaitu Tarusbawa, saudara-saudaraku sekalian. Tarusbawa tidak mempunyai seorang anak. Sebelum diangkat menjadi raja menggantikan Tarusbawa, anaknya sudah meninggal dunia, tapi mempunyai cucu. Tarusbawa mempunyai seorang cucu
yaitu yang namanya Teja Kencana. Cucunya itulah dinikahkan dengan pangeran yang ada di Galuh, yaitu cucunya daripada cicitnya daripada Preti Kandayun, anak daripada Senawabrata. Anak Senawa, disitulah yang namanya pangeran atau Rakyat Jampri dinikahkan kepada Teja Kencana. Rakyat Jampri adalah Sanjaya. Nama yang terkenalnya adalah Sanjaya. Nah, pada waktu Tarusbawa sudah tua dan tahta kerajaan yang ada di Sunda yaitu diberikan kepada Sanjaya karena Sanjaya adalah suami daripada Teja Kencana, sehingga berkuasalah Sanjaya di kerajaan Sunda itu. Nah, terus selanjutnya saudara-saudaraku yang kekasih, siapakah Sanjaya itu sebenarnya? Sanjaya adalah cicit daripada Raja Preti Kandayun, Raja Galuh, yang ahli waris daripada Tarumanegara. Cicit anak daripada yaitu Senawa. Senawa Raja ketiga Galuh. Senawa anak daripada Mandimenya. Jadi si Sanjaya itu cucu Mandimenya, cicit daripada yaitu Preti Kandayun Raja Galuh. Siapa ibu daripada Sanjaya? Ibu daripada Sanjaya adalah yaitu bernama Sanaha Prawati, ibu Sanjaya. Sanaha Prawati cucu daripada Ratu Sima yang ada di Kalingga. Jadi ada kaitannya 3 negara. Jadi Sanjaya cucu atau cicit daripada Raja Kalingga, Ratu Sima, cicit juga daripada Raja Galuh, yaitu Preti Kandayun, menantu daripada Raja Sunda, menantu cucu dari Tarusbawa. Nah, disitulah saudara-saudaraku semuanya, bahwa Sanjaya seorang raja yang memiliki pewaris tahta dari 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kalingga. Sekarang kita berbicara dalam Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga karena terdesaknya invasi tentara dari Kerajaan Sriwijaya, sehingga Kerajaan Kalingga bergeser ke pedalaman Jawa Tengah, yaitu sekitar di daerah Kedu sana, atau di daerah Prambanan mungkin, bergeser di sana, mendirikan kerajaan di sana. Tapi tetap saja Kerajaan Kalingga dan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat semua pada waktu itu di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Karena armada Kerajaan Sriwijaya sangatlah tangguh dan kuat, tidak tertandingi, sehingga daripada kita banyak daripada korban kerajaan-kerajaan tersebut yang ada di Pulau Jawa adalah menyerahkan diri, yaitu untuk bekerja sama atau takluk di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Tapi kerajaan tersebut, Galuh, Sunda maupun Kerajaan Kalingga yang bergeser ke pedalaman itu tetap eksis. Nah, saudara-saudaraku semuanya, Sanjaya setelah berkuasa di Kerajaan Sunda mempunyai seorang anak laki-laki, sehingga anaknya laki-laki itulah yang yaitu diangkat menjadi seorang raja pengganti bapaknya di Kerajaan Sunda. Itu anak daripada Sanjaya, daripada ibunya Teja Kencana itu tadi. Terus Kerajaan Galuh juga dihadiahkan oleh anaknya untuk berkuasa di Kerajaan Galuh. Nah, sehingga turun-temurun Kerajaan Galuh dan Sunda itu hingga sekarang yang disebut kerajaan-kerajaan Pejajaran atau kerajaan-kerajaan kecil lainnya, itu bibit asal mulanya adalah dari Kerajaan Sunda dan Galuh. Nah, itu saudara-saudara. Nah, terus bagaimana dengan Sanjaya itu sendiri? Sanjaya adalah bergeser ke Jawa Tengah, dia memimpin
atau memperkuat sebuah kerajaan yang didirikan oleh Kalingga yang bergeser ke pedalaman, yang terkenal dinamakan Kerajaan Sailendra atau Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Mataram kuno. Ada yang memperkirakan istana kerajaannya ada di Kedu, ada yang memperkirakan juga kerajaan istananya ada di mana itu Prambanan, ada juga istananya itu mengatakan ada di Wonosobo dan lain sebagainya. Tapi hal itu semuanya ada benarnya karena pada waktu turun-temurun Sanjaya yang ada di Jawa Tengah itu tentang istana itu berpindah-pindah sehingga yang terakhir berpindah ke Jawa Timur. Nah, itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Nah, di situ saudara-saudaraku ada pertama kali sejarah mencatat bahwa satu raja berkuasa 3 negara itu adalah Sanjaya, berkuasa di Sunda, berkuasa di Galuh, dan berkuasa di Sailendra Jawa Tengah atau Mataram kuno. Disitulah. Nah, sehingga saudara-saudaraku sekalian di Mataram kuno, di situ Sanjaya mempunyai seorang anak turun-temurun sampai ke Rakai Pikatan. Mungkin Rakai Pikatan itu cucu daripada Sanjaya. Disitulah yang bisa mendirikan Candi Prambanan, dan situ juga bisa mempersatukan yaitu 2 wangsa, wangsa Sanjaya dan wangsa Sailendra. Karena pada waktu itu wangsa Sailendra adalah dikuasai keturunan dari Raja Sriwijaya, yaitu yang diperkasai mula-mula oleh Samaratungga. Nah, sehingga Sanjaya mendirikan wangsa sendiri. Nah, karena cucu dari Sanjaya, Rakai Pikatan, yaitu menikahi daripada keturunan wangsa Sailendra Samaratungga, Pramudawardhani, sehingga disitulah mulai dipersatukan kedua wangsa itu menjadi kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Nah, itu saudara-saudaraku sejarah, cuplikan sejarah daripada kerajaan yang ada di Kalingga, yang ada di Sunda, yang ada di Galuh, dan sampai berdirinya kerajaan Mataram kuno itu tetap ada kaitannya. Jadi saudara-saudaraku semuanya, bahwa turun-temurun yang menjadi pemimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa pada umumnya sampai sekarang ini adalah tetap masih ada urutan darah daripada pendiri kerajaan Tarumanegara hingga sekarang, karena kerajaan Sumedang atau Medang atau Mataram kuno itu digeser ke Jawa Timur, itu terus menerus menurunkan raja-raja sampai pindah ke Kediri, sampai pindah ke Majapahit, Singosari, itu ada kaitannya terus menerus sampai kembali ke Demak, Kasultanan Demak, Kasultanan Pajang, kembali ke Kasultanan Mataram, itu terus menerus ada kaitannya. Demikianlah sejarah demi sejarah bangsa kita masa lalu, semoga dapat kita jadikan sebagai tolak ukur di dalam perjalanan bangsa pada masa kini. Mari kita bersama-sama belajar di dalam sejarah, karena sejarah itu sangatlah penting. Maka saya mengusulkan kepada pemerintah tentang sejarah itu, semoga dijadikan yaitu kurikulum yang sangat penting di dalam pendidikan sekolahan, supaya anak cucu kita ini generasi ke generasi mengenal tentang sejarah, siapa sih nenek moyang kita ini, dan bagaimana cara taraf hidupnya pada waktu masa-masa itu beda-beda dengan zaman sekarang ini, supaya betul-betul mengerti. Jadi saya memohon kepada bapak-bapak yang memegang peran di dalam pemerintah pendidikan, menteri pendidikan, supaya mengenai pelajaran sejarah ini betul-betul dihidupkan kembali di dalam pendidikan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.